Iran mengklaim telah menghancurkan sebuah drone di Provinsi Bushehr. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika. Media Iran melaporkan pasukan pertahanan udara Iran menemukan puing-puing pesawat nirawak yang diklaim milik Amerika Serikat dan Israel. Drone tersebut ditembak jatuh setelah terdeteksi beroperasi di sekitar Pulau Kasp yang berada di kawasan Teluk Persia. Di waktu yang sama, Angkatan Bersenjata Iran disebut meluncurkan sejumlah rudal dari bagian selatan negara menuju target yang telah ditentukan. Secara terpisah, Pusat Pemantauan Pertahanan Udara Angkatan Darat Iran membantah laporan tentang ledakan di kota Bandar Abbas. Suara ledakan tersebut berasal dari tembakan peringatan yang dilepaskan ke arah kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz tanpa berkoordinasi dengan Angkatan Laut Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Trump memasang sejumlah syarat sebelum menyetujui kesepakatan, di antaranya adalah menuntut Iran tidak memiliki senjata nuklir dan mendesak Selat Hormuz dibuka kembali. Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Rapat khusus di Gedung Putih Washington DC Amerika Serikat pada Jumat waktu setempat berakhir tanpa kejelasan keputusan. Trump sebelumnya menyebut akan membuat penentuan akhir soal kerangka kesepakatan dengan Iran. Kerangka tersebut dapat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun Trump memasang sejumlah syarat sebelum menyetujui kesepakatan. Trump menuntut Iran tidak memiliki senjata nuklir dan meminta Selat Hormuz dibuka untuk lalu lintas kapal tanpa hambatan. Amerika Serikat turut menuntut ranjau di Selat Hormuz dihancurkan. Trump juga meminta Iran mengizinkan Amerika Serikat mengambil dan menghancurkan uranium yang telah diperkaya. Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, menyatakan Amerika Serikat memiliki kewajiban moral menghentikan Iran memiliki senjata nuklir. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. And he's patient in the pursuit of that because of how the implications of how that sorts out. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, they can deal with the guy on my left. Namun Iran menolak pembicaraan soal program nuklirnya. Iran menyatakan program nuklirnya untuk kepentingan sipil. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut fokus mereka saat ini mengakhiri perang. Iran juga membantah ada kesepakatan soal penghancuran material nuklir. Baghaei juga menegaskan Amerika Serikat tidak bisa ikut campur soal urusan Selat Hormuz. Ia menyampaikan teritorial laut tersebut hanya bisa dibahas dan dikendalikan oleh pemerintah Iran dan Oman. Saat ini ketegangan masih terjadi di tengah proses diplomasi. Amerika Serikat dan Iran saling menuduh melanggar gencatan senjata dalam beberapa hari terakhir. Selat Hormuz masih menjadi titik penting dalam negosiasi. Jalur laut ini menjadi rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Sekitar 1/5 pasokan energi dunia melewati Selat Hormuz. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran disebutlah menemukan kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding 10 poin. Pertama, gencatan senjata diperpanjang 60 hari. Kedua, Selat Hormuz dibuka tanpa hambatan, tanpa biaya, dan tanpa intervensi Iran. Ketiga, Iran wajib menarik ranjau laut dalam 30 hari. Keempat, blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan dicabut bertahap. Kelima, penarikan pasukan Amerika Serikat tergantung kesepakatan permanen. Keenam, Iran berkomitmen tidak membuat senjata nuklir.
Ketujuh, pembahasan awal soal nuklir setelah MOU ditandatangani. Kedelapan, Amerika Serikat akan mencabut sanksi dan membuka dana Iran di akhir kesepakatan. Kesembilan, Amerika Serikat menangguhkan sebagian sanksi selama 60 hari. Kesepuluh, gencatan senjata juga berlaku di Lebanon, namun Israel tetap boleh bertindak jika ada ancaman. Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM, Siti Mutah Setiawati mengatakan, perundingan damai Amerika Serikat dan Iran tidak adil untuk Iran. Iran tidak akan menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Kalau saya melihat pengembangan senjata nuklir Iran itu kan hal yang utama ya bagi Iran, itu yang dipertahankan, diperjuangkan adalah pengembangan senjata nuklirnya. Kalau ini menurut Iran itu hal yang urgent untuk dipertahankan dan itu yang diserang oleh Amerika Serikat, maka ini akan mengganggu perundingan. Kecuali kalau itu koma ya, jadi Iran harus mengurangi atau bahkan menghapuskan pengembangan uranium untuk nuklir ya. Tapi juga disertai Israel juga ya. Kemudian juga berlaku untuk negara yang punya nuklir seperti Cina, Pakistan, India, itu juga akan diberlakukan. Itu mungkin Iran akan menerima. Tapi namanya perundingan itu kan harus ada kesepakatan. Amerika Serikat itu jelas menuntut hal yang jelas tidak akan disepakati oleh Iran begitu. Jadi ini akan menghambat percepatan perundingan. Jadi tidak efektif. Ini tidak tidak menuju ke arah kompromi begitu. Dua belah pihak kan selalu menyatakan siap berunding gitu ya. Yang saya dengar Amerika Serikat mengatakan itu, bahkan Donald Trump sendiri, Abbas Araghchi kemudian juga menjawab, Masoud Pezeshkian juga menjawab kita siap berunding. Tapi kedua belah pihak hanya menyatakan komitmen berunding tetapi tidak mau memenuhi syarat keberhasilan perundingan. Apa syarat keberhasilan perundingan itu? Harus kompromi dulu pada hal-hal yang tidak urgent bagi kedua belah pihak. Misalnya Iran, bagi Iran yang tidak urgent itu kan membuka Selat Hormuz, karena sejak dulu Selat Hormuz itu sudah terbuka ya, jadi harus membuka kembali kan tidak ada kerugian bagi Iran. Jadi harus itu dianggap tidak urgent, harus sepakat Iran. Kemudian apa yang tidak urgent bagi Amerika Serikat, yaitu keluar dari wilayah Teluk. Wilayah Teluk itu kan bukan miliknya, dia itu kan memblokade wilayah, yang itu yang saya heran ya, memblokade wilayah yang bukan haknya. Biasanya negara itu memblokade, itu negara A tidak boleh memasuki negara B, ini blokade negara B. Nah ini memblokade yang bukan miliknya, otomatis ya dia harus mundur dari blokade itu sudah suatu hal kewajaran yang itu bagi Amerika Serikat harus dianggap hal yang tidak urgent. Bagaimana kalau yang tidak urgent saja mereka tidak sepakat, ya tidak mungkin akan mencapai kesepakatan yang lebih penting dari itu, misalnya menghapuskan uranium atau menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran, atau kalau Iran itu menuntut misalnya membayar kompensasi kerugian perang Iran ya, itu kan tuntutan Iran, itu kan urgent bagi Amerika Serikat, kan tidak mungkin dia menyerang kemudian dia mau membayar, itu kan memalukan, itu humiliation, itu penghinaan bagi Amerika Serikat sebagai negara superpower. Atau kalau Iran menuntut ya kamu tidak boleh mendukung Israel lagi, karena sebetulnya keruwetan ini kan karena Israel negara kecil di Timur Tengah tetapi didukung, disupport oleh Amerika Serikat. Jadi kalau tuntutan yang tidak urgent itu atau tidak penting itu mereka tidak sepakat, apalagi yang lebih penting dari itu seperti tadi saya katakan nuklir dan kemudian membayar kompensasi perang gitu.
Ya kalau dia menginginkan adanya penghentian perang ini kan harus penghentian perang itu harus ada political will atau kemauan baik ya. Baik di kedua belah pihak memang ingin menghentikan perang. Jadi kalau tuntutan ini ya Amerika Serikat harus memilah dulu ya yang harus dia penuhi. Tadi kalau misalnya telah membekukan aset Iran, yang saya tahu Mbak Safa ya, penghentian aset Iran itu Amerika Serikat bukan hanya kali ini menghentikan aset Iran, tapi kan sejak zaman Shah Reza Pahlavi tahun 1979 gitu ya. Jadi kalau itu kan harusnya dia kan bukan miliknya juga seperti tadi saya katakan. Amerika Serikat harus memenuhi lah pencairan aset Iran, kemudian dia keluar dari wilayah Teluk, itu Amerika Serikat harus menunjukkan komitmen dulu untuk mau memenuhi tuntutan Iran, sehingga nanti Iran juga harus mau memenuhi tuntutan yang tidak urgent. Saya rasa Iran tidak mau kalau untuk menghentikan pengembangan nuklir ya, karena itu tidak adil bagi Iran. Namanya perundingan itu kan harus adil ya, jadi harus adil. Kalau dirasa tidak adil, tidak mungkin akan mencapai kesepakatan perundingan. Yang kemudian adalah kedua belah pihak itu memang punya political will yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah kesepakatan kalau ada perang, mereka memang ingin menghentikan kedua belah pihak, kemudian melupakan yang akhir-akhir yang penyebab perang itu kedua belah pihak, karena perang itu pasti soal salah dan benar ya. Jadi kalau pihak Iran kan merasa Iran yang benar, Amerika yang salah. Yang Amerika pun meskipun dia yang nyerang, dia tetap merasa benar dan Iran yang salah. Kalau kedua belah pihak tetap berpegang teguh pada pendiriannya seperti itu, tidak mungkin terjadi perundingan yang menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan perang.